warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak dalam mewujudkan merdeka belajar di seluruh Indonesia. Saya Witri Setiawanti, calon guru penggerak Kabupaten Solo, Sumatera Barat. Pada video kali ini, saya akan menuangkan pemahaman pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Dipingi oleh dua orang hebat, Bapak Harmizul sebagai fasilitator dan Ibu Hera Gustina sebagai pengajar praktek. Yang pertama adalah bagaimana pandangan Ki Hajar Dewantara dengan filosofi Pratap Triloka memiliki pengaruh terhadap bagaimana sebuah pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin pembelajaran diambil. Ingmadio Mangunkarso dan Tutwuri Handayani Losung Tulodo di depan dapat memberikan teladan yang baik bagi murid-muridnya dan rekan sejawat maupun anggota masyarakat, yang mana guru dapat menganalisis dan mempertimbangkan dengan matang, karena dengan keputusan tersebut kelak akan menjadi contoh bagi murid yang lain, rekan sejawat, dan anggota masyarakat. Madio Mangunkarso di tengah dapat membangun karsa atau kemampuan dan semangat. Guru harus mampu mengambil keputusan seperti teknik dan media mengajar yang tepat. Haruslah yang berpihak kepada murid dan mampu membangkitkan semangat dan kemampuan murid-muridnya, yaitu Tutwuri Handayani di belakang dapat memberikan dorongan bagi murid untuk mengembangkan potensinya. Dalam keputusan yang terkait proses pembelajaran, kegiatan di sekolah yang dapat mendorong kinerja murid dapat berkembang sesuai minat, profil, dan kesiapan belajar murid. Pertanyaan yang kedua, bagaimana nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita berpengaruh kepada prinsip yang kita ambil dalam pengambilan suatu keputusan. Prinsip tersebut yang pertama adalah rule-based thinking, yaitu berpikir berbasis peraturan. Yang kedua, end-based thinking, yaitu berpikir berbasis hasil akhir. Dan yang ketiga, berpikir berbasis rasa peduli atau care-based thinking. Rule-based thinking, yaitu berpikir berbasis peraturan, mengedepankan intuisi, kejujuran, dan prinsip yang mendalam. Based thinking atau berpikir berbasis hasil akhir, mengutamakan nilai-nilai agama, penghargaan akan hidup dan masa depan. Based thinking yaitu berpikir berbasis rasa peduli dengan kasih sayang, cinta, toleransi, dan kesetiaan serta empati. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana kegiatan terbimbing yang akan kita lakukan pada materi pengambilan keputusan berkaitan dengan kegiatan coaching yang diberikan pendamping atau fasilitator dalam perjalanan proses pembelajaran ini, terutama dalam pengujian pengambilan yang kita ambil. Pembimbingan PP dan fasilitator telah membantu saya berlatih mengevaluasi pengambilan keputusan yang tepat. Karena keputusan tersebut harus berpihak kepada murid, sejalan dengan nilai-nilai kebajikan universal, dan dapat dipertanggungjawabkan. Pertanyaan yang keempat, bagaimana pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika kembali kepada nilai-nilai yang dianut seorang pendidik? Berikut adalah yaitu nilai-nilai guru penggerak, yang mana mandiri, inovatif, kolaboratif, reflektif, dan berpihak kepada murid. Kemudian sejalan dengan nilai-nilai kebajikan universal dan dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya adalah yang kelima, bagaimana pengambilan keputusan yang tepat tentunya berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, dan aman serta nyaman. Ada pola atau model paradigma yang terjadi pada situasi dilema etika yang bisa dikategorikan seperti individu lawan masyarakat, rasa keadilan lawan rasa kasihan, kebenaran lawan kesetiaan, jangka pendek lawan jangka panjang. Konsep pengambilan dan pengujian keputusan itu ada 9 langkah untuk dalam panduan. Yang pertama adalah mengenali nilai-nilai yang bertentangan, kemudian menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini, dan kumpulan fakta-fakta yang relevan dengan situasi ini. Selanjutnya adalah keempat, pengujian benar atau salah, yang mana di dalamnya ada 5
uji legal, uji regulasi, uji intuisi, uji publikasi, dan uji panutan atau idola. Selanjutnya adalah pengujian paradigma benar lawan benar. Yang keenam, melakukan prinsip resolusi. Berikutnya adalah yang ketujuh, yaitu investigasi opsi trilema. Terkadang dalam mengambil keputusan, seringkali ada dua pilihan yang kita pilih. Namun, kita perlu mencari opsi di luar dua pilihan tersebut agar muncul sebuah penyelesaian yang kreatif dan tidak terpikir sebelumnya. Bisa saja muncul di tengah-tengah kebingungan penyelesaian masalah. Kedelapan yaitu membuat keputusan dan melakukan refleksi dan ambil pelajaran. Pertanyaan yang keenam, apakah kesulitan di lingkungan Anda yang sulit dilaksanakan untuk menjalankan pengambilan keputusan terhadap perubahan paradigma di lingkungan Anda? Kesulitan tersebut seringkali muncul karena masalah perubahan paradigma atau budaya di lingkungan sekolah, yaitu sistem yang memaksa guru memilih pilihan yang salah atau kurang tepat. Berikutnya adalah tidak semua warga sekolah berkomitmen untuk menjalankan keputusan bersama. Ketiga, keputusan dibuat tanpa sepenuhnya melibatkan guru sehingga muncul banyak kendala dalam proses pelaksanaan keputusan. 7 adalah, dan pada akhirnya, apakah pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil dengan pengajaran yang memerdekakan murid-murid kita adalah yaitu keputusan yang berpihak kepada murid mengenai metode, media, atau penilaian yang sesuai dengan kebutuhan murid, sehingga murid merdeka dalam belajar dan murid juga berkembang sesuai dengan kodratnya. Pertanyaan yang kedelapan, bagaimana seorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan dapat mempengaruhi kehidupan atau masa depan murid-muridnya? Oleh seorang pemimpin pembelajaran, tentulah sudah dipertimbangkan dengan berbagai hal, bahwa keputusan guru tersebut memikirkan jangka pendek yang berpihak kepada murid, juga jangka panjang yang berdampak baik kepada murid. Sebelum itu mulai terjadi, maka di awal kita perlu melakukan pemetaan kepada siswa kita mengenai minat belajar, profil belajar, dan kesiapan belajarnya, agar diterapkan pembelajaran berdiferensiasi, diferensi konten, proses, dan produk. Pertanyaan yang terakhir, kesembilan, apakah kesimpulan akhir yang dapat Anda tarik dari pembelajaran modul ini dan keterkaitan dengan modul-modul sebelumnya? Seperti yang pernah disampaikan oleh Bob Talbers, mengajarkan anak menghitung itu baik, namun mengajarkan mereka apa yang berharga, yang terbaik, yaitu kewajiban guru bukan sekedar mengajarkan pengetahuan semata. Yang terpenting yaitu menyadari mengapa suatu pengetahuan itu penting bagi mereka dan bagaimana mereka dapat menerapkan, memanfaatkan kehidupan yang nyata untuk meraih keselamatan dan kebahagiaan. Yaitu keputusan yang selalu berpihak kepada murid, sejalan dengan nilai-nilai kebajikan dan dapat dipertanggungjawabkan di dunia dan di akhirat. Peranan pengambil keputusan oleh guru sebagai pemimpin pembelajaran sangatlah sentral. Bapak dan Ibu, itu saja akhir dari koneksi antar materi kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.